Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya saat ini di dunia digital seperti ini sangat banyak bermunculan ide-ide baru dengan mode-mode yang ditawarkan secara digital. Salah satunya adalah inovasi dari Bapak Guru kita nih, dari Sekolah SMA IT Al Furqon, yaitu Bapak Muhammad Ozi Arifuddin SPD. Nah, ini para siswa-siswi Al Furqon mungkin bisa mendekat nih untuk menyaksikan Bapak gurunya sedang ada di podcast kita. Judul inovasinya kali ini adalah jamur. Wow, jamur ya. Tapi jangan salah nih, jamur adalah jajanan murah. Oke, kalau gitu langsung saja nih kita sapa narasumber kita ya. Halo, apa kabar nih Pak Ozi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Kabar, ya, Bu. Baik, Bapak saat ini sedang sekolah masih daring atau sudah masuk sekolah nih? Kalau sekarang untuk sekolahnya kan ini lagi ujian tengah semester. Nah, jadi sekolahnya masuk tapi ada 2 sesi. Oh, ada 2 sesi dibagi ya? Ya, dibagi. Supaya tidak terlalu banyak dalam satu kelas ya Pak ya? Agar tidak banyak. Oke. Ini Pak, inovasinya kan mengenai jamur atau jajanan murah ya? Ya, Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak, latar belakangnya nih dari jamur atau jajanan murah ini. Kenapa nih? Nah, jadi latar belakangnya tuh sebelum kami menemukan judul yaitu jamur atau bisa dikatakan jajanan murah, banyak sudah judul yang kami gagas atau kami angkat. Sebelumnya itu ada makanan murah dari marmer kan disingkat jadi marmer, makanan murah. Tapi kesannya kok kayak makan batu, Bu, ya. Marmer. Terus kita pikir-pikir lagi apa sih yang membuat orang tuh tersugesti untuk membeli sebelum melihat apa yang akan kita angkat. Jadi kami bertiga itu ini ada alumni ya. Alumni ini ada Ferdi Satyadi Yusuf dan Muhammad Hafiz. Nah, berdua ini angkatan 7 kemarin sudah lulus, Bu, tahun 2021 kemarin. Nah, sekarang yang si Ferdi itu di Unsri jurusan Ilmu Komunikasi dan si Hafiz itu di Unsri juga, Bu, Ilmu Komputer. Nah, kami bertiga berdiskusi. Lalu ada ketika buka YouTube tuh ada iklannya itu iklan Mario Bros kan. Nah, Mario Bros kan identik dengan jamur, Bu. Betul. Nah, si Hafiz dan si Fedi bilang, Ustadz itu jamur, apalah yang bisa kita Di branding ya dengan branding kata-kata dari jamur ya. kata-kata jamur itu. Lalu kita berpikir jajan murah. Oh ya, berarti bisa kami ketemukan yaitu jamur, Bu. Jadi jajanan murah. Jadi inspirasinya dari Jadi itu. secara tidak sengaja nih ya Pak ya sebenarnya ya, dengan nonton yang tadi itu ada ide nih untuk penamaan dari aplikasi ini ya. Ya, ada Baik. kemasan. Nih tujuannya nih Pak, kenapa sih buat aplikasi ini nih untuk apa nih? Tujuannya pertama kita mengangkat yaitu yang dibutuhkan saat ini adalah kepintaran atau pemahaman dalam pembuatan teknologi atau digital marketing. Atau sekarang tuh kan karena corona atau pandemi, jadi sifat-sifat yang berbau IT itu sangat terpakai. Jadi pertama pengenalan yaitu menggunakan aplikasi untuk membuat suatu inovasi seperti ini, Bu. Nah, kebetulan kami menggunakan Kodular seperti itu. Oke, jadi ini memang ada mata pelajarannya ya Pak ya. Lalu kemudian divisualisasikan atau jadi suatu aplikasi ya, diwujudkan ya.
Nah, kalau boleh tahu nih, jamur nih mungkin sahabat inovasi di luar anak-anak dari Al Furqan penasaran nih Pak aplikasinya seperti apa nih? Apakah sudah ada di Play Store atau hanya sekarang saat ini hanya terbatas pada siswa-siswi di Al Furqan saja nih? Kalau untuk kita upload ke Play Store itu sudah ada rencana juga Bu. Kita ke Play Store ya sudah ada biaya berapa sih kalau kita upload ke Play Store sudah ada. Namun untuk saat ini masih dalam maintenance atau dalam proses. Jadi masih Tahap pengembangan ya. tahap pengembangan, masih tahap yayasan atau tahap sekolah SMA ITL Furqon saja yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Oke. Ya. Ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa nih Pak aplikasi ini ada? Ini sejak aplikasi ini kami kembangkan tahun 2020, 2020 ya, jadi sudah jalan hampir 2 tahun ya Pak ya? hampir 2 tahun. Oke, ini kalau dari antusias dari siswa-siswi, ini kalau sebelumnya nih yang menggunakan ini hanya siswa-siswi saja atau semua yang ada di sekolah aja termasuk guru atau bagaimana nih Pak? Yang menggunakan otomatis seluruh warga sekolah ya Bu ya. Seluruh warga sekolah ya? Ya, eksklusivitas dari guru, mungkin dari K3, murid ya. Bahkan kalau misalnya wali muridnya mau pesan juga bisa Bu, download. Oke, jadi bisa pesan ini suatu aplikasi nih sahabat inovasi mengenai pemesanan makanan ya Pak ya. Ya, Tapi saat ini hanya tersedia di lingkungan sekolah Al Furqon saja ya. Mungkin nanti untuk Play Store-nya sedang dalam tahap pengembangan ya Pak. Nah, ini kan kalau dari siswa-siswi atau dari lingkungan orang-orang yang ada di sekolah bagaimana Pak antusiasnya? Apakah semuanya rata-rata menggunakan aplikasi ini atau bagaimana? Untuk antusiasnya alhamdulillah Bu ya, anemenya bagus dan respon orang tua juga bagus. Dan siswa-siswanya tuh juga suka memakai aplikasi ini karena kan aplikasi ini belum berbasis internet. Jadi dibuka lalu pesan, namun kalau untuk ke pemesanan kan ke Google Formulir otomatis membutuhkan Internet ya? internet. Jaringan ya? Nah, iya, jadi banyak edukasi di situ. Makanannya tuh awal mula dari mana? Oke. Iya, terus pembuatannya dari apa seperti itu. Jadi yang seperti yang Bapak Oji bilang nih sahabat inovasi ada penjelasan deskripsi makanannya ya yang ada di menu-menu tersebut ya Pak ya. Iya. Jadi ada tambahan pengetahuan nih misalnya makanan A apa gitu ya Pak ya penjelasannya terbuat dari apa begitu ya. Iya. Nah, yang ini kan kalau suatu produk ini kan berarti ada penjual dan pembeli apa ya? Yang menjadi penjual dan pembelinya siapa saja nih Pak? Untuk penjualnya itu dari siswa. Nah, dari guru itu boleh tapi kita batasi Bu. Jadi untuk siswanya agar lebih banyak yang berjualan dan jiwa entrepreneurnya tuh ada gitu Bu. Oke, membangun jiwa entrepreneurnya juga ya Pak ya? Ya. Nah, kalau misalnya berarti ini mendaftar ya Pak ya? Kalau ingin menjadi penjual di aplikasi ini? Iya, mendaftar ke ini Ke Pak Oji ya? Iya, ke adminnya dari aplikasi ini ya Pak ya? Iya. Nah, kan tadi Bapak sempat sebutkan nih kelebihannya bahwa ada deskripsi dari menunya ya Pak ya? Kalau kelebihan yang lainnya apa nih Pak dengan aplikasi yang sudah ada nih? Kelebihan lainnya mungkin aplikasi ini adalah untuk pengembangan entrepreneur siswa dan juga mungkin banyak ya aplikasi yang di luar sana tuh yang mungkin sama atau yang sudah besar, banyak aplikasi yang seperti ini. Namun bedanya di sini adalah aplikasi ini ada sisi edukasinya, ada sisi entrepreneurnya, dan di sini juga diajarkan untuk bagaimana sih kita untuk membuat sebuah pemesanan makanan tanpa menggunakan aplikasi yang mungkin berbasisnya masih aplikasi dari siswa sendiri. Maksud saya tuh kayak
asli Indonesia gitu, Bu. Oke, dan juga tadi kan ada sisi membangun jiwa entrepreneurnya juga ya Pak ya bagi Iya. siswa-siswi yang ada di sekolah Al Furqon ya Pak ya. Nah mungkin ini sahabat inovasi penasaran nih seperti apa sih aplikasinya, mungkin bisa kita lihat nih. Ini dibawakan oleh Pak Ozi nih, bisa dilihat. Ini contoh aplikasinya ya Pak ya. Ya, contoh. Oh, ada menu pembukanya, lalu kemudian menu makanannya, lalu ini form pemesanannya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak cara kerja atau proses pemesanannya ini seperti apa nih Pak? Untuk proses pemesanannya mungkin pertama kita buka aplikasi terlebih dahulu atau kita download dulu, langsung keluar homepage-nya atau untuk pembukanya di sini. Nah, di sini ada masuk. Nah, ketika kita ketik masuk, mungkin di sini belum dilampirkan jendela berikutnya. Masuk itu nanti masukkan biodata. Oke. Jadi kayak seperti bisa kita katakan absen gitu ya. Jadi ininya namanya siapa, terus kalau dari sekolah itu kelas berapa. Tapi kalau misalnya dia wali murid atau saudaranya, mungkin bisa ditulis kerabatnya siapa di sini di sekolah ini, mungkin bisa ditulis. Setelah masuk baru ke menu masuk ke menu makanan, Bu. Nah, di sini ada bermacam-macam. Uniknya di sini adalah makanannya adalah buatan dari siswa itu sendiri, Bu. Jadi mungkin siswa itu menjual katakanlah sosis dijadikan sate atau menjual brownies di sini. Ada sosis gulung, ada bebek guling, ada sate ayam, ada milkshake. Macam-macam ya, pilihan menunya banyak ya Pak ya. Menu dan di sini juga ada gambarnya, Bu, di sini. Biar lebih menarik ya Pak ya. Ya, lebih menarik. Nah, di sini kan banyak mungkin di aplikasi yang lain kan mungkin makanannya itu ini ya, Bu ya. Ada yang buatan orang lain, mungkin ada yang pesan di mana. Tapi kalau untuk khusus aplikasi Jamur ini kita usahakan penuh itu buatan dari siswanya. Oke. Entah dari bantuan orang tuanya, yang penting itu adalah originalitas buatan mereka gitu. Dari menu kemudian kita mengisi Google Form-nya tadi itu ya Pak ya. Ya, habis menu setelah kita misalnya milih brownies di sini. Kita saat ingin masuk ke brownies di sini ada tanda apa namanya ini ya? Segitiga. Oke. Kayak keranjang. Nah, sebelum masuk ke pemesanan ini ada penjelasan nih, Bu. Brownies itu dari mana? Itu dari salah satu kelebihan aplikasinya ya. Ada penjelasan makanannya tadi ya, asal usulnya ya Pak ya. Brownies dari mana? Mungkin kalau memilih sate, ada asal usul sate itu dari mana? Asal usul pembuatan sate itu mungkin dari sejarahnya atau dari pemilihan dagingnya seperti apa. Baru ke Menunya itu ya. formulir Pemesanannya. Nah, ini langsung ready saat kita pesan atau sistem pre-order atau bagaimana nih Pak untuk makanannya sendiri? Nah, untuk makanannya sendiri ini adalah ada beberapa yang ready, ada beberapa yang harus pre-order. Nah, itu ada beberapa. Mungkin yang pre-order mungkin makanan yang tidak tahan lama ya, Bu ya. Seperti sate atau mungkin bebek guling yang di sini, Bu. Pesannya itu makanannya bisa hadir di hari yang kita pesan atau seperti misalnya yang sudah ready ya Pak, hari yang sama atau kita mesannya sehari sebelumnya atau bagaimana nih sistem dari pemesanannya sendiri? Nah, untuk pemesanannya kan dari kebijakan sekolah SMA Al Furqon untuk siswanya kan tidak boleh menggunakan handphone. Jadi untuk pemesanannya tuh sehari sebelum. Oke. Mungkin mereka saat sudah pulang sekolah Pesan untuk besoknya ya? pesan untuk hari keesokan harinya. Oke nih, nah sahabat inovasi ini aplikasi yang selain dia mengajarkan ya Pak ya kepada siswa-siswinya untuk memiliki jiwa entrepreneurship, tentunya juga ada kelebihan-kelebihan di balik itu. Nah, mungkin sahabat inovasi perlu ketahui nih bahwa aplikasi ini pernah mengikuti ajang perlombaan Bionix di ITS, yaitu Institut Teknologi 10 November, dengan mendapatkan predikat 5 terbaik. Ini lombanya nasional ya Pak ya? Nasional. Ini lomba apa nih Pak, Bionix ini Pak?
Bionik ini lomba inovasi digital dalam masa pandemi. Oke nih, luar biasa nih. Salah satunya pemenang dari lomba Bionex tadi adalah SMA Al Furqon ya Pak ya? Ya, Bu. Nah Pak, mungkin kalau dari sisi aplikasinya ada hambatan tidak nih Pak? Untuk hambatan jelas kita juga ada hambatan, yaitu untuk hambatannya mungkin salah satunya untuk aplikasi dari kita masih pengembangan, jadi hanya untuk kalangan Civitas SIT Al Furqon atau Sekolah Islam Terpadu Al Furqon. Jadi dari TK, SD, SMP dan SMA. Jadi hanya untuk kalangan ini. Itu sedang dalam pengembangan tentunya Pak ya, untuk dipergunakan lebih luas lagi ya. Ya. Nah mungkin terakhir nih Pak, harapan kedepannya seperti apa sih? Untuk khusus saya untuk harapan untuk jamur ini ya. Harapan saya adalah jamur ini bisa tentunya bisa go publik atau bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, agar bisa menyaingi aplikasi yang lain yang tentunya di sini adalah Indopret ya Bu ya, kebanggaan dari Indonesia seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya harap untuk siswa-siswi khususnya SMA Al Furqon mungkin nanti ada yang lulus, ada yang masuk, jadi bisa saling bahu-membahu untuk membuat atau mengembangkan aplikasi ini. Jadi yang lulus mengajarkan ke adik kelasnya yang belum lulus, jadi seperti itu terus Bu, agar ada regenerasi. Oke, jadi sama-sama bekerja sama ya Pak membangun aplikasi ini, dan tentunya ada jiwa entrepreneurship-nya tadi ya. Ya. Nah Pak, mungkin terakhir nih ada ucapan terima kasih mungkin bagi para pihak yang sudah mensupport atau mendukung dalam aplikasi ini. Baik, untuk sebelumnya saya juga ingin berterima kasih Bu ya, untuk yang mensupport dalam kegiatan pembuatan aplikasi jamur, dan tentunya saat perlombaan itu ya, pertama itu kepada kepala sekolah SMA Al Furqon yaitu Ustadz Mahyudi MPD, dan ini juga ada peneliti keuangannya Bu. Ya, jadi itu ada Bunda Emma Estin Duta Negara SE, guru ekonomi Bu. Lalu juga kepada anak-anak Ustadz yaitu Ferdi dan Hafiz ya, yang sudah bekerja keras membuat makalahnya, membuat aplikasinya. Jadi berdua itu mereka bagi Bu. Ada yang buat aplikasi, ada yang membuat makalah. Nah, dan juga untuk kedua orang tua Ananda juga Bu ya, terima kasih karena sudah memperbolehkan anaknya untuk datang ke sekolah sore-sore membuat aplikasi ini, mungkin datang pagi pulang sore itu Bu. Dan juga tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami bersyukur ya, karena bisa menjadi 5 besar di nasional tentunya di ajang Bionik gitu. Ya, Bu. Oke nih, nah sahabat inovasi ini Pak, Pak Ujinya terima kasih banyak ya Pak udah hadir di podcast kita One Day One Innovation dan berbagi inovasi tentunya. Kami tunggu nih Pak kalau ada inovasi-inovasi yang lainnya untuk kita sharing bersama di sahabat-sahabat inovasi ya Pak. Baik nih sahabat inovasi dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa suatu inovasi itu bisa tercipta dengan kepekaan kita terhadap suatu masalah yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan melihat masalah apa yang ada, lalu kemudian mencoba mencari solusi atas permasalahan tersebut sehingga bisa menciptakan suatu inovasi yang tentunya mungkin bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, maupun memiliki dampak ekonomi seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Ozi Arifuddin dan tim nih. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam.